Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah, di mana ada 4 peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah. Di antaranya hijrah ke Habasyah, Amul Husni, Isra Mi'raj, dan juga hijrah ke Yasrib. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 peristiwa saja, hijrah ke Habasyah dan juga Amul Husni. Peristiwa hijrah ke Habasyah ini berawal dari ketika kaum kafir Quraisy semakin gencar melakukan penyiksaan kepada kaum muslimin. Hal ini tepatnya pada tahun ke-5 kenabian atau tahun 615 Masehi. Melihat hal ini, Rasulullah itu tidak tega. Akhirnya mereka memerintahkan umatnya untuk hijrah ke Habasyah. Pada rombongan pertama itu ada 15 orang, terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita, di mana pada rombongan ini dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dilanjutkan oleh rombongan yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib yang berjumlah 10 orang. Kedatangan kaum muslimin ke Habasyah ini sangat diterima sekali oleh Raja Najasyi, di mana mereka mendapatkan perlindungan yang luar biasa dan juga bantuan bahan makanan. Nah, mendengar hal ini, kaum kafir Quraisy itu nggak terima. Ya wajarlah, namanya orang iri dan dengki. Mereka tidak menerima musuhnya itu mendapatkan perlindungan. Akhirnya mereka datang ke Raja Najasyi. Mereka berkata, "Wahai Raja Najasyi, mereka itu telah pergi dari negeriku dan mereka datang ke negerimu. Mereka adalah orang-orang yang sangat bodoh. Karena apa? Karena mereka melepaskan agama nenek moyangnya dan telah masuk agama yang baru yang mana kami sendiri tidak mengetahui asal muasalnya." Itu kata kaum kafir Quraisy. Akhirnya dari perkataan itu, kaum Quraisy itu meminta agar umat muslim itu untuk dikembalikan kepada mereka. Namun Raja Najasyi itu tidak 100% percaya, tidak langsung mempercayai. Raja Najasyi bertanya kepada kaum muslim, "Apa gerangan yang membuat kalian itu berpindah dari agama nenek moyang kalian?" Lantas dari salah satu perwakilan kaum muslimin itu berkata, "Wahai raja, kami dulu adalah orang-orang yang bodoh, menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat jahat, dan memutuskan hubungan persaudaraan. Lalu di antara kami itu datanglah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kami mengenal beliau itu akhlaknya mulia, jujur, menepati janji, dan juga pemaaf. Beliau mengajak kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyuruh kami berkata benar, jujur, adil, dan juga memenuhi amanah. Beliau melarang kami untuk berkata kotor, memakan harta anak yatim, dan juga beliau melarang kami untuk menyekutukan Allah. Dari sini kami mau untuk mengikuti ajakannya untuk masuk Islam." Mendengar jawaban dari kaum muslimin, akhirnya Raja Najasyi tidak mau memenuhi ataupun mengabulkan permintaan dari kaum kafir Quraisy. Peristiwa yang kedua adalah Amul Husni, yang artinya tahun kesedihan. Dikatakan tahun kesedihan karena 2 orang yang sangat gigih dan totalitas dalam membela dan juga membentengi dakwah Rasulullah telah wafat. Kedua orang tersebut adalah paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Yang kedua adalah istri tercinta dan juga perempuan pertama yang memeluk agama Islam, yaitu Sayyidah Khadijah. Tidak bisa dibayangkan ya anak-anak betapa sedihnya Rasulullah, di mana ketika Rasulullah membutuhkan pertolongan dan juga perlindungan dalam dakwahnya, tetapi orang-orang yang bisa memberikan hal itu telah wafat. Oleh karenanya, dari kejadian ini dapat kita ambil kesimpulan, selagi masih ada orang yang mampu memberikan pertolongan bagi kita, masih ada orang yang melindungi kita, memperjuangkan kita agar kita itu menjadi orang yang sukses, agar cita-cita kita itu terkabul, jangan sia-siakan mereka. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka. Siapa mereka? Yaitu orang tua. Orang tua yang melindungi kita, orang tua yang berjuang demi suksesnya kita,
banting tulang, kepanasan, kehujanan demi kita itu menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang solehah, maka sekali lagi jangan sampai kita menyia-nyiakan kedua orang tua kita. Mungkin itu saja yang dapat Pak Aziz sampaikan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj dan juga peristiwa hijrah ke Yasrib dalam dakwahnya Rasulullah. Pak Aziz akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.